disusun oleh Bu Dinawati, kemudian nanti dijelaskan oleh Bu Dianawati untuk melakukan kegiatan pembelajaran sekolah. Semoga nanti Ibu harus diperhatikan sehingga kegiatan belajar ini bisa berjalan baik. Yang langsung yang ke narasumber Bu Diana untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman sehingga pembelajaran ini bisa berjalan. Kami persilakan Bu Diana untuk membagikan ilmunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru semua atas waktunya. Sebagai salam pembuka, sebelum saya menyampaikan rencana tindak lanjut tentang permainan tradisional, izinkan saya mengaturkan panjalimat Om Swastiastu. Sebelumnya, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun rencana tindak lanjut ini itu pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Adapun topik yang saya ambil adalah itu judulnya permainan tradisional. Itu saya susun sebagai syarat untuk tugas PKG PJOK untuk tahun 2024. Next. Modul proyeknya yaitu modul proyek P5, kemudian topik yang saya ambil itu Aku Cinta Indonesia, itu fase fondasi, jenjang TKB untuk semester 2. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu pendidikan gerak dan kebugaran. Permainan tradisional yang akan dilakukan yaitu ada 2, yaitu mesepit-sepitan dan ceruling manggis. Permainan ini akan melibatkan peserta didik sejak awal perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kemudian akan memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Adapun yang melatar belakangi dari RTL ini, yaitu yang saya ambil adalah permainan tradisional, di mana permainan tradisional adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era digitalisasi ini, permainan tradisional itu semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan yang berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Kondisi ini sudah tentu perlu diperhatikan karena akan menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan emosi anak. Untuk itulah perlunya siswa diperkenalkan kepada permainan tradisional semenjak dini untuk melestarikan budaya dan juga membangun karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan programnya yaitu untuk mengenalkan kepada siswa ragam permainan tradisional dan melestarikan budaya lokal. Kemudian agar siswa dapat memainkan berbagai permainan tradisional bersama teman-temannya. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan motorik kasar dan halus. Kemudian juga siswa dapat mengembangkan kemampuan sosial dan kolaborasi. Kemudian siswa dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian membangun pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Membangun karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Harapkan dari setiap tujuan yaitu capaiannya yang pertama yaitu pemahaman dan pelestarian budaya daerah, peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, kemudian peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, dan peningkatan antusiasme belajar. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaannya yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan program komunitas belajar dan mensosialisasikannya dengan peserta kombel.
Kemudian mengenalkan permainan tradisional yang sudah ditunjukkan kepada peserta didik. Kemudian praktek bermain permainan tradisional bersama peserta didik. Yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Meningkatnya kesadaran siswa akan budaya daerah, terciptanya hubungan sosial yang baik antar peserta didik, kemudian peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang terakhir adalah berupa dokumentasi dan pelaporan sebagai hasil akhir dari program. Next. Program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, target peserta yaitu kelompok B, kemudian usia yaitu di kelompok B 5-6 tahun dengan jumlah anak didik yaitu 125 orang. Kemudian pengaturan program, pelaksanaannya akan dilaksanakan pada awal semester 2 tahun ajaran 2004-2025. Programnya yaitu program P5, tempatnya aula dan lapangan sekolah. Adapun mitra dalam komunitas belajar nanti yang akan diajak untuk berkolaborasi yaitu yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian guru kelas, di mana itu akan membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian ada orang tua yang dapat diundang untuk menyaksikan permainan tradisional dan juga dapat memberikan dukungan moral. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah itu berupa aset ya. Di sini yang saya dapat petakan yaitu ada 5 aset. Yang pertama yaitu aset manusia, yang ada di sekolah, itu terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian aset sosial yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan lingkungan sekitar. Kemudian aset lingkungan yaitu kebun di belakang sekolah yang mendukung untuk kita menyiapkan bahan-bahan atau peralatan yang akan digunakan dalam permainan tradisional seperti bambu ya. Kemudian aset fisiknya yaitu ada halaman sekolah di mana kita memiliki halaman yang cukup luas yang dapat digunakan untuk melakukan permainan tradisional. Kemudian kita juga memiliki aula di mana merupakan tempat yang bisa digunakan untuk melakukan permainan tradisional yang terlindung dari sinar matahari. Jadi kalau kita tidak ingin di halaman, kalau situasinya panas ataupun hujan, kita bisa memanfaatkan aula. Kemudian aset finansial yaitu pembiayaannya bisa dari dana BOS dan dana komite. Next. Kegiatan berdasarkan program, kemudian melakukan latihan secara rutin beserta peserta didik sekaligus menjadi pelatih dalam latihan. Yang ketiga, melakukan penilaian dengan teknik observasi, kemudian refleksi dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik untuk perbaikan program ke depan. Next. Nah, dalam program ini sudah tentu ada tantangannya. Adapun tantangan yang dapat diidentifikasi yaitu kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Itu nanti tantangan tersebut kita akan mempunyai solusi yaitu menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktikkannya. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kesulitan waktu untuk melakukan latihan. Adapun solusi yang dapat kita ambil yaitu mengalokasikan waktu untuk melakukan latihan dengan berkoordinasi dengan guru kelas supaya tidak mengganggu kegiatan belajar di kelas. Next. Demikian RTL yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua nantinya dalam memberikan pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan gerak dan kebugaran anak-anak didik kita. Sebagai salam penutup, kami ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, silakan Bu Dayu untuk menyampaikan umpan baliknya. Ya, terima kasih. Menurut saya tadi RTL yang sudah disusun sama Bu Guru Diana itu sudah sangat saling berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah dan saling berkesinambungan terutama dalam kegiatan gerak dan kebugaran.
Oke, terima kasih Bu Guru Dayung. Selanjutnya Bu Resti, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi untuk manfaat untuk pembelajaran di sekolah untuk kedepannya yaitu bisa menjadi evaluasi dan refleksi di setiap pembelajaran, di mana ada di program sekolah yang berkenaan dengan gerak dan kebugaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Bu Guru Resti atas umpan baliknya. Selanjutnya umpan baliknya dari Bu Guru Yanti, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari LTL? Menurut saya, meningkatkan metode pembelajaran untuk gerak dan kebugaran dengan permainan tradisional, di mana komitmen kita bersama agar lebih sering siswa diajak untuk melakukan permainan tradisional karena dapat melestarikan budaya dan menciptakan pembelajaran fisik motorik yang menyenangkan untuk anak. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Bu Yanti. Baik ibu-ibu, hari ini sudah dapat pembelajaran banyak tentang permainan tradisional yang sudah dibawakan oleh Ibu Diana. Terima kasih kemudian itu, sehingga nanti dalam penerapan permainan tradisional ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi permainan kepada anak-anak sehingga mereka bisa lebih dekat, lebih mengenal tentang apa itu permainan tradisional. Demikian dari Tiang, dan terima kasih kepada Bu Diana dan seluruh ibu guru yang akhiri dengan Pramesati. Om Santi Santi.